di Batavia. Kota tua Jakarta yang kini luasnya sekitar 675 persegi dan telah berusia ribuan tahun, ternyata tak kalah menarik dijelajahi saat malam hari. Puluhan orang dari komunitas Historia berupaya menguak misteri itu di tengah kerudupan malam. Bangunan pertama dimulai dari gedung PT Pos Indonesia. Para pecinta sejarah ini terlihat sangat seksama mengamati detail-detail ornamen bangunan yang tetap berdiri kokoh. Menurut petugas Pos Indonesia, meski teknologi semakin canggih, pengiriman melalui pos masih menjadi favorit untuk mengirimkan surat dan barang. Jejak sejarah malam itu kemudian dilanjutkan ke Sedesplein atau Taman Balai Kota. Sedesplein pada awal abad ke-20 merupakan pusat tempat berkumpul warga kota. Yang menarik di bagian ini adalah air mancur. Dahulu warga kota sering minum dari air mancur ini, atau juga dipakai minum kuda jika sedang kelelahan. Kenapa malam hari? Karena ternyata view malam lebih indah, lebih eksotis, dan mungkin sisi-sisi mistis ada di sana gitu. Tapi itu yang akan kita hilangkan, bahwa kota aman, kota menyenangkan, dan kota tua itu sangat indah. Museum Sejarah Jakarta tak ketinggalan untuk disinggahi. Para peserta banyak terlihat terkesima melihat kemegahan bangunan yang telah berumur 3 abad lamanya ini. Kan selama ini saya tinggal di Jakarta, terus nggak tahu kalau misalnya ada sebuah bangunan yang selama ini saya cuma lihat aja, lewat aja, nggak tahu sejarahnya apa sebetulnya. Meski malam mulai larut, semangat peserta tak surut. Kini mereka singgah di Museum Bank Mandiri. Dahulu tempat ini digunakan sebagai Nederland Handelsmaatschappij atau Netherlands Trading Society. Gedung ini banyak menyimpan misteri. Penjelajahan dimulai dari pintu brankas ini. Pintu ini tak sembarang orang bisa membukanya karena sudah terjadwal oleh waktu. Saat penjajahan Belanda, ruangan ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan uang. Hal ini bisa terlihat dari berbagai macam kunci brankas yang masih tersimpan rapi mulai tahun 1900 hingga 1970. Namun aura magis sangat juga terasa. Ini tidak mengherankan, karena setelah Belanda mengalami kekalahan perang di tahun 1942 dan Jepang menguasainya, ruangan ini berbalik fungsi jadi penjara dan lokasi pembantaian pada orang pribumi. Di ruang sebelahnya, saksi bisu surat berharga ini juga membuktikan bahwa kemakmuran hanya dimiliki penjajah, bukan rakyat Indonesia. Diskriminasi juga sangat terasa di ruang transaksi perbankan ini. Di sini tempat orang Eropa bertransaksi, dan selebihnya untuk etnis Tionghoa dan pribumi. Tidak hanya melihat-lihat, dalam gedung yang sekarang jadi gedung Bank Mandiri tersebut, para peserta juga disuguhkan film sejarah mengenai kota tua. Dapat sejarah kan kamu? Iya, dapat sejarah. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya, berangkas di mana? Museum, ya kan gede-gede ya? Iya. Tak jauh dari gedung Netherlands Trading Society terdapat gedung Ex-Chartered Bank. Arsitektur gedung yang dibangun pada 1920-an ini terlihat sederhana, namun memiliki nilai estetika yang tinggi. Namun sayangnya gedung tersebut kini dibiarkan kosong dan tak terawat. Sebenarnya yang dalam perjalanan tadi yang membuat saya bukan makin cinta, makin prihatin kepada pemerintah yang tidak memberi perhatian kepada pelestarian gedung-gedung tua. Daerah ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain, dia cukup potensial. Banyak negeri-negeri lain yang downtown-nya itu adalah daerah wisata yang disukai orang. Paling nggak kita bisa mengenang, melihat sejarah apa sih yang dulu pernah terjadi di Jakarta. Jadi kita paling nggak lebih tahu gitu ya. Mungkin kita bisa cerita ke anak cucu kita nantinya. Di depan gedung Ex-Chartered Bank terdapat kali besar atau Great Canal yang juga terdapat jembatan yang dinamakan Jembatan Kota Intan. Dahulu jembatan ini dilalui kapal layar kecil yang dapat hilir mudik untuk membongkar muatannya.
Pemirsa, bangunan tua bersejarah merupakan saksi bisu sejarah suatu masa yang mencerminkan identitas suatu daerah atau masyarakat pada periode tertentu. Karena itu, mari kita lestarikan cagar budaya ini agar bisa juga dinikmati oleh generasi bangsa Indonesia di masa mendatang. Demikian sajian Mata Hati kali ini. Semoga membuka mata hati kita. Terima kasih telah bersama kami. Saya Nina Haryani. Lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.